Jadi sangatlah luar biasa firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, sehingga ini membukakan hati kita. Apa yang harus kita lakukan jika firman Tuhan mengatakan enyahlah? Berarti sini ada tanda tanya, apa yang kita harus benahi dalam kehidupan kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, jika Tuhan mengatakan nanti enyahlah, katanya kepada kita Bapak Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Padahal Bapak Saudaraku, kita sudah begitu gigih, sudah begitu berusaha maksimal untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi akhir kita enyahlah. Dia mengatakan Bapak Saudaraku, betapa sedihnya Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena kita dipengaruhi lingkungan dunia ini, dipengaruhi situasi zaman ini, sehingga kita tidak sadar siapa kita sebenarnya, sehingga kita erosi, sehingga kita menganggap kita ini adalah sama seperti dunia, sehingga kita mengatakan mencari hal-hal tentang dunia, bukan kita mencari hal-hal kerajaan surga. Padahal Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa kita itu akan meninggalkan semuanya yang ada dalam dunia ini. Tapi kadang-kadang kita Saudaraku, kita tidak sadar, bahkan kita dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kita membuat dengan kebenaran diri sendiri, tidak lagi kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita. Di sini tadi dari ayat 20 tadi mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa kita? Apakah kita memang sudah mau melakukan seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah kita sudah melakukannya taat dan setia? Apakah kita tidak mengurangi dan menambahinya? Itu kita yang tahu Bapak Saudaraku. Saya hanya mengingatkan supaya kita mengingat apa firman Tuhan, supaya kita jangan sia-sia hasil jerih payah kita hidup dalam dunia ini. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini Saudaraku, sehingga kita mencari untuk ditinggalkan. Semuanya itu akan berakhir. Apalagi kita tahu ini dunia sudah tua, akan hancur, berlebur, berkeping-keping semuanya yang ada di dalam dunia ini. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita tetap masih mengeraskan hati? Kenapa kita tetap dikuasai dengan dunia ini? Kenapa kita masih mengeraskan hati, tidak kembali kepada firman-firman kebenaran? Bahkan kita hamba-hamba Tuhan mengatakan ini sudah akhir zaman, tapi tetap kita berkarya untuk dunia ini, bukannya untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi jika Bapak Saudaraku terjadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita, supaya kita sadar siapakah kita ini. Jangan kita Bapak Ibu Saudaraku dinabobokkan oleh dunia ini. Nina bobo, bobo sayang. Jangan kita mau Bapak Saudaraku, karena Tuhan mengatakan kamu harus mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita harus bersih karena firman yang disampaikan Tuhan kepada kita, yaitu Alkitab. Kita harus taat dan setia supaya kita bersih. Ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman mengatakan pada kita, dia perumpamakan kita ini adalah ranting-ranting. Kita ini adalah carang-carangnya. Jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong, kita akan dicampakkan ke api. Jadi kita tidak bisa berbuah jika kita tidak menempel kepada pohon itu. Pohon itu adalah Tuhan Yesus. Kitalah dahan-dahannya. Berarti kita itu harus nempel kepada firman kebenaran ini Bapak Saudaraku. Jika kita tidak nempel kepada firman Tuhan ini taat dan setia, jangan harapkan kita berbuah. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita tidak nempel kepada pohon, tidak nempel kepada firman kebenaran yang tidak melakukannya taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembalilah kepada firman kebenaran. Tidak ada pilihan lain jika kita memang mau kita mengatakan kita ini Kristen, adalah pengikut Kristus, dan kita itu adalah anak-anaknya, dan kita itu adalah ahli waris, dan kita itu adalah menjadi pemilik kerajaan sorga. Jadi tidaklah segampang apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada laptop, yaitu firman kebenaran. Jadi ayat 5 katakan kepada kita, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak dasar firman Tuhan ini, tidak menempel pada Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita mengatakan saya berbuah, saya punya gereja, wah, jemaat saya begitu banyak, tapi jika kita tidak menempel pada firman kebenaran, taat dan setia, tidak mengurangi dan tidak menambahinya, kita menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kita mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita katanya adalah pembuat kejahatan. Walaupun kita itu sudah punya gereja, wah begitu mewahnya, jemaat begitu luar biasanya, jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita akan katakan aku tidak mengenal kamu. Jadi kita harus super hati-hati
Dan kembali kepada firman Tuhan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ini tadi kepada kita, di kita diperumpamakan adalah ranting. Tuhan Yesuslah pohonnya, Tuhan Yesuslah pokoknya, kitalah rantingnya. Kita harus nempel kepada pohon itu sehingga kita berbuah. Artinya Bapak Saudaraku, pohon itu adalah firman. Karena apa? Karena 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti firman Tuhan ini Allah. Berarti pohon itu adalah firman. Jadi kita harus taat kepada firman. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini taat dan setia, tidak kurangi, tidak ditambahi, tapi kita menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah segampang apa kata manusia. Jadi cukup jelas ini tadi kata kepada kita tadi Bapak Saudaraku, jikalau kamu tidak di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Ayat 16 tadi mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal itulah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita harus berbuat banyak. Jadi tidak cukup kita percaya saja, tidak cukup kita hanya beriman saja, tidak cukup kita bergereja saja. Kita harus berbuat banyak seturut dengan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku penjara, ketika aku sakit, ketika aku menjadi orang asing, kamu menjenguk aku. Ketika aku penjara, kamu jenguk aku. Ketika aku sakit, engkau jenguk aku. Jadi kita itu Bapak Saudaraku, kita sangatlah jelas firman Tuhan, banyak perumpamaan yang berikan Tuhan kepada kita. Kita melihat Bapak Saudaraku di Matius 25, situlah Yesus bikin memperumpamaan kepada kita. Akulah itu katanya. Jadi ini katanya Bapak Saudaraku, Matius 25 ayat 31 mulai. Katanya di sini begini Bapak Saudaraku, penghakiman terakhir. Di sini katanya judulnya penghakiman terakhir, supaya kita tahu Bapak Saudaraku, kita ini kemana, kita nanti akan dihakimi seturut perbuatan kita. Jadi sini nanti akan dikumpulkan kita, dan kita akan dihakimi seturut apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita nanti jika kita taat dan setia akan diberi apa diberikannya, katanya tadi kepada kita ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Bapak Saudaraku, kita sudah disiapkan tempat kita. Jadi ayat 35 katakan kepada kita, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sangat jelas Bapak Saudaraku. Jadi kita tidak cukup untuk mementingkan diri sendiri. Kita tidak bisa egois. Tapi kita itu harus pergi, harus berbuat. Jadi tidaklah cukup percaya saja, tidak cukup hanya bergereja saja, tidak cukup hanya beriman saja. Tapi di sini kita katakannya kepada kita, ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi dua-duanya kekal, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang tahu kemana arah tujuan kita. Jadi jangan gara-gara dunia ini kita jadi menganggap kita ini sudah saya kok sudah luar biasa kok menginjil sana sini, saya kok sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan sana sini. Harus kita kembali kepada patron, harus kita kembali kepada petunjuk, yaitu sesuai dengan Alkitab. Jadi tidaklah cukup kita hanya percaya saja, tidak hanya kita cukup hanya beriman saja, tidak cukup kita hanya punya gereja besar, tidak cukup kita hanya punya jemaat besar, tapi kita harus taat kepada firman kebenaran. Kita harus berbagi. Tidak bisa kita memperkayakan diri kita sendiri, tidak kita bisa egois, tidak bisa kita mementingkan diri sendiri, tapi betul-betul kita seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa kita Yesus datang ke dunia ini, bahkan katanya alas kepalaku aja tidak ada. Yesus mengatakan, jadi kita adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan kita bukanlah dunia ini, tapi perbuatan kita itu adalah kerajaan sorga. Karena kita tahu kita ini numpang. Jangan gara-gara dunia ini kita Bapak Saudaraku tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena yang berharga itu Bapak Saudaraku adalah kehidupan yang kekal itu, hidup selama-lamanya. Bersenang-senanglah kita bersama Tuhan Yesus Bapak Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dunia ini bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita senangnya, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita waknya, tapi tetap penderitaan.
di mana manusia tidak ada yang menderita, di mana manusia bagaimanapun kayanya tetap dia susah hidup ini, dia tetap cemas, dia tetap ragu, dia tetap khawatir. Kita lihat Bapak Saudaraku, siapa manusia yang terkaya di dunia ini bisa mengatakan saya sudah senang sekarang, saya sudah bahagia sekarang, saya sudah menikmati segala-galanya, saya sudah puas, saya senang sekarang. Tidak ada Bapak Saudaraku. Di dunia ini tidaklah tempat kesenangan. Di dunia ini tempat penderitaan. Kaya miskin itu sama saja, karena kaya miskin itu sangat relatif. Kaya pun jika dia mengandalkan Tuhan, dia tetap bersyukur. Miskin pun jika dia juga tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap juga bersyukur. Jadi itu relatif. Jadi bukan karena miskin dia tidak bisa bersyukur, bukan dia karena kaya dia tetap bisa bersyukur, tidak. Tapi itu ukurannya kita, diri kita. Karena kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, talenta berbeda-beda, pekerjaan berbeda-beda, pemikiran kita berbeda-beda. Kita semuanya diciptakan saling membutuhkan satu dan lain. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi kita hidup satu untuk yang lain. Kita harus berbagi sama satu dengan lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan bagaimana seturut jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya kembali kepada manusia, ajaran-ajaran manusia, tentu kita tidak mendapatkan gimana aslinya, bagaimana seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi tidak ada pilihan lain, harus kita kembali kepada Alkitab. Jadi terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus, kembali kepada firman Tuhan, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan mengajari, membimbing, menyertai kita, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak undang Roh Kudus, tentu kita akan tidak paham jalan-jalannya Tuhan, karena Roh Kuduslah akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, dan Roh Kuduslah itulah jaminan menjadi milik Allah. Jadi tidak ada pilihan lain. Jika kita belum mendapatkan tuntunan Roh Kudus, minta, taat dan setia melakukan firman Tuhan, akan diberikan kepada kita jaminan. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Shalom.